Turki memiliki ekonomi yang dinamis dan beragam. Dengan Istanbul sebagai pusat ekonomi dan bisnis yang penting, Turki memiliki ekonomi yang berbasis pada sektor manufaktur, pertanian, dan jasa. Negara ini memiliki sumber daya alam yang kaya, termasuk batu bara, biji besi, dan kromium. Turki juga memiliki industri pariwisata yang berkembang pesat dengan banyak destinasi wisata populer, salah satunya adalah kota Istanbul. Kami terbang dari Kairo ke Turki dengan menggunakan Egypt Air dan mendarat dini hari ketika langit Istanbul masih gelap. Di Istanbul, delegasi Muhammadiyah dan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara melakukan penandatanganan kerjasama dengan Istanbul Zaim University untuk kerjasama internasional. Dari Istanbul Zain University, kami melanjutkan lawatan ke kota Bursa, satu kota kecil di Turki yang menjadi salah satu destinasi wajib untuk dikunjungi. Kota Bursa berada di kaki gunung Uludag. Kota ini dikenal sebagai ibu kota pertama Kekaisaran Ottoman dan memiliki banyak landmark sejarah. Bursa memiliki banyak situs warisan Ottoman seperti Masjid Agung atau Ulu Camik, Masjid Hijau atau Yeşil Camik, dan Makam Hijau atau Yeşil Turk. Di Bursa kita banyak menemukan produk kerajinan tangan, produk makanan, souvenir Ottoman, sampai pakaian dan aksesoris. Di Bursa juga kita dapat menemukan bazar Istanbul dan pasar tradisional. Pemerintah Turki memberikan peluang pada pertumbuhan ekonomi kerakyatan seperti UMKM di Indonesia. Di banyak tempat seperti masjid, stasiun, pelabuhan, kita menemukan banyak pedagang kaki lima. Menariknya, pedagang kaki lima di sini tertata dengan rapi. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Dr. Januri menjelaskan seputar ekonomi Turki, khususnya Bursa dan Istanbul. Kata Januri, perkembangan ekonomi Turki berlangsung dinamis dan tumbuh dengan baik. Berikut penjelasan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara itu kepada jurnalis Infomu.co Saiful Hadi di kota Bursa, Turki. Jadi kami melihat pertumbuhan ekonomi Turki ini sangat tinggi, apalagi di 2024 terakhir itu sampai pada 15.147 US dollar, itu sekitar 268 juta rupiah per tahun. Ini secara aggregate ya. Nah, Istanbul itu ternyata bisa menyumbang 30% dari PDB negara. Nah, kita melihat kemarin keliling ke pasar, ke penjual-penjual handicraft, ternyata itu semua Istanbul ini produk handicraftnya itu dibuat oleh masyarakat Istanbul sendiri. Karena memang jelas di Istanbul itu suatu peninggalan bersejarah sehingga turismenya sangat tinggi. Dan ketika juga wawancara dengan mahasiswa sebagai guide, saya tanya, mereka rata-rata jurusan komunikasi dan tourism. Ini memberikan arti bahwa pertumbuhan ekonominya sangat tinggi, maka menarik mahasiswa untuk ikut terjun di tourism itu. Di sisi lain, kita juga melihat pada perkembangan ekonomi kecil UMKM itu. UMKM itu sangat tumbuh. Di setiap masjid ada siapkan untuk UMKM. Semua produknya itu ada dari handicraft asli penduduk asli, bukan dari ekspor mereka. Nah, ini artinya apa? Komitmen pemerintah sangat tinggi terhadap UMKM dan menyediakan tempat untuk itu. Jadi tidak sembarangan tempat. Di masjid dia kasih lokasi untuk jualan, di museum dia kasih tempat lokasi untuk jualan. Tapi intinya saya lihat itu harus produk dalam negeri, bukan produk luar negeri yang dia tawarkan di sini. Ini memberikan satu kemajuan bagi negara ini. Ya mungkin ya kalau ini Turki ini sebagian besar penghasilnya dari kunjungan visa wisata ini. Kemudian yang kedua, kita juga mengunjungi PCM Muhammadiyah, anak-anak mahasiswa kita kuliah di sana. Mereka mengambil jurusan yang berbagai, syariah umumnya berbanyak di situ, ekonomi syariah. Kemudian kita juga berkunjung ke beberapa universitas yang memang sangat menarik untuk kita kerjasamakan ke depan. Nah, saya kira untuk pertumbuhan ekonomi sekali lagi Turki menempatkan tempat yang paling tinggi untuk masyarakat. Saat ini Turki menghadapi beberapa tantangan ekonomi, termasuk inflasi yang tinggi dan ketidakstabilan politik. Namun negara ini juga memiliki peluang besar untuk meningkatkan ekonomi dan meningkatkan standar hidup masyarakatnya. Jurnalis Infomu.co Saiful Hadi memberitakan dari Istanbul,